Pertama tentang salat fajar. Bagaimana sesungguhnya salat fajar, apa ada atau tidak? Kalau ada, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang kedua, soal mengqadha salat sunat. Nah, ini orang banyak sekarang habis salat subuh dia salat 2 rakaat. Nah, ketika ditanya kenapa salat saya mengqadha salat fajar, nah, bagaimana hukumnya, seperti apa hadis yang menjelaskannya? Yang ketiga, soal larangan salat setelah asar dan setelah subuh, seperti apa larangan hadisnya ini? Yang keempat, tentang salat syuruk, apakah ada atau tidak, dan dalilnya seperti apa? Ini beberapa pertanyaan yang kita jelaskan malam ini seputar ibadah. Pertama, soal salat fajar. Nah, salat fajar ini Bapak Ibu tidak ada namanya dari Nabi. Jadi salat fajar itu tidak ada namanya dari Nabi. Cuman kalau tidak ada nama, bukan berarti tidak ada salat fajar. Ya, jadi salat fajar itu ada, cuma namanya Nabi tidak pernah memberi. Salat fajar itu para ulama yang memberikan nama. Nah, bagaimana aturan salat fajar itu, hadis-hadisnya? Pertama, ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat di waktu fajar nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi dalam hadis ini Nabi tidak menyebut salat fajar. Nabi hanya berkata 2 rakaat di waktu fajar. Yang 2 rakaat di waktu fajar itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Karena dikerjakan di waktu fajar, maka para ulama kemudian menamakan salat fajar. Nabi tidak kasih nama salat fajar, yang ada 2 rakaat di waktu fajar. Nah, 2 rakaat di waktu fajar itu maksudnya salat sunat rawatib qabliyah subuh. Bahkan yang qabliyah subuh itu pun tidak ada pula Nabi beri nama, yang dalam bahasa kita rawatib. Tidak ada Nabi memberi nama salat sunat rawatib. Itu para ulama ini. Kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis tentang salat sunat rawatib, tidak akan bertemu nama rawatib. Misalnya ini hadis riwayat dari Ibnu Umar. Ya, hadis dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Saya hafal Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Kata Ibnu Umar begini, saya hafal betul Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Apa yang 10 rakaat itu? Rakaatan qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatan ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatan ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatan qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Jadi tidak ada namanya rawatib. Disebutkan begitu saja. Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Karena ini salat menempel pada waktu salat wajib, sebelum salat wajib dikerjakan atau setelah salat wajib dikerjakan, maka yang menempel itu bahasa Arabnya ratib, jamaknya rawatib. Karena itu para ulama memberi nama salat
rawatib. Karena begini Bapak Ibu, salat sunat itu tidak ada diberi nama Nabi, tidak beri nama oleh Nabi. Karena salat sunat itu sifatnya mutlak saja. Yang wajib diberi nama itu hanya salat wajib. Usalli fardhu subhi, sengaja aku salat zuhur. Selain yang wajib, dia tidak perlu bernama. Tak perlu bernama. Karena begini, sama dengan puasa, boleh jadi di satu waktu bisa dua ibadah terlaksana yang sunat. Misal begini, Bapak Ibu puasa Senin dan rutin pula puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Rutin Senin, rutin Yaumul Bid, rutin. Sekarang Senin pas tanggal 13, niatnya apa? Sengaja aku puasa karena Allah dapat Yaumul Bid dapat, Senin dapat. Kalau Bapak Ibu berniat sengaja aku puasa Senin, Senin bintang. Kalau sengaja aku puasa Bid, Senin dah. Tapi kalau Bapak Ibu puasa mutlak sengaja aku puasa karena Allah, dua pahalanya. Karena di waktu bersamaan ada dua ibadah. Sama begini, ada hadis Nabi menjelaskan, bisa berkata, karena Rasulullah iza qalla al-fajru la yusalli illa rak'atan khafifatan. Rasulullah itu kalau sudah terbit fajar tidak salat kecuali 2 rakaat. Artinya Nabi kalau masuk masjid setelah azan subuh, Nabi salat sunatnya 2 rakaat saja. Nah, Bapak Ibu kalau masuk masjid habis azan subuh, kedua ada salat sunat. Ada salat sunat fajar, ada salat sunat rawatib tahiyatul masjid. Ya dan bahkan ada wudhu lagi 3. Jadi ada salat sunat fajar, ada salat sunat tahiyatul masjid. Nabi kata Aisyah hanya salat 2 rakaat. Kalau Bapak Ibu masuk masjid, azan sudah selesai, waktu tinggal 5 menit lagi. 2 rakaat niatnya apa? Tahiyatul masjid, fajar dah. Fajar tahiyatul masjid dah. Tapi kalau niatnya sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, itu rahasianya kenapa salat sunat tidak diberi nama. Tidak ada tuntutan memberi nama. Nama-nama salat sunat itu disesuaikan saja dengan keadaannya. Misalnya salat malam, itu semua salat di malam hari namanya salatul lail, salat malam. Semua salat malam namanya. Cuma ketika di bulan Ramadan kita tidak tidur, kita beribadahnya non-stop sampai pagi. Ibadahnya santai-santai, lambat-lambat. Nah, ibadah yang dikerjakan santai-santai dan lambat-lambat itu disebut dalam bahasa Arab tarwih, jamaknya tarawih. Karena itu ibadah di bulan Ramadan, salat di bulan Ramadan di malam hari disebut tarawih, karena ada tidur, kita santai-santai ibadahnya. Makanya dulu di masa sahabat, masa Nabi, orang tawaf dulu setelah 4 rakaat tawaf dulu, 4 rakaat tawaf dulu. Karena ibadah Ramadan itu santai-santai. Karena santai-santai disebut tarawih. Nah, ketika di luar Ramadan kita tidur dulu. Setelah tidur bangun, kandu dingin, bangun melawan kandu dan dingin itu bahasa Arabnya tahajud. Maka salat yang di luar Ramadan karena tidur disebut salat tahajud. Jadi salat-salat sunat namanya diberi sesuai keadaannya. Nabi tidak pernah memberi nama, karena Nabi hanya berkata ada siapa Rabi'ah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, tolong jadikan saya tetanggamu di surga. Itu kata Rabi'ah, tolong jadikan saya tetanggamu di surga. Kata Nabi, kalau engkau ingin bertetangga dengan saya di surga, fa'inni ala nafsika bi kasratis
sujud, tolonglah saya dengan memperbanyak salat sunat. Tidaklah diberi nama. Karena salat sunat itu mutlak selama di waktu yang tidak dilarang, setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari. Lain daripada salat sunatlah sebanyak-banyaknya tanpa nama. Nah, begitu juga dengan salat fajar. Tidak ada Nabi memberi nama salat fajar, cuma Nabi mengatakan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar. Begini, Bapak Ibu kalau bangun setengah 6 subuh, setengah 6, masih ada tak waktu subuh? Ada waktu subuh sampai terbit matahari. Subuh itu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Selama matahari belum terbit, maka subuh. Nah, Bapak Ibu kalau bangun setengah 6, jangan salat subuh dulu, salat sunat dulu. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunat qabliyah subuh. Cuma yang setengah 6 salat sunat 2 rakaat tidak lagi di waktu fajar. Jadi semua salat fajar itu qabliyah subuh. Tapi tidak semua qabliyah subuh fajar. Tahu ya? Semua salat fajar pasti qabliyah subuh. Karena tidak boleh salat fajar kalau belum waktu subuh datang. Waktu subuh tandanya fajar datang. Kalau fajar azan, kata Nabi begitu. Iza hadaratis salat falyu'azzin ahadukum. Kalau datang waktu salat azan, berarti azan tanda fajar datang. Subuh datang. Setelah azannya salat sunat 2 rakaat itu namanya 2 rakaat di waktu fajar. Kalau dia salatnya setengah 6, dia qabliyah subuh, cuma tidak disebut salat fajar lagi. Itu maksudnya. Nilainya tidak lagi 2 sebesar dunia dan isinya, tetap berpahala. Bapak Ibu kalau bangun siang, bangun terlambat, bahkan jam 8 pun bangun subuh misalnya nih. Misal Bapak Ibu lalu tadi yang jam hampir tak kalau jam 8 dah bangun subuh. Jam 8 itu jangan salat subuh dulu, salat qabliyah dulu. Qabliyah dulu. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan ini. Bahkan ada dalam hadis sahih disebutkan Nabi pergi safar, bangunlah siang, latakan matahari langit hari. Nabi suruh azan, Nabi salat sunat 2 rakaat, baru Nabi salat subuh berjamaah. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunat jam qabliyah subuh. Tapi tidak semua salat qabliyah subuh itu salat fajar. Ini ya. Semua salat fajar pasti subuh-subuh. Jadi Bapak Ibu mau menambahkan salat sunat rawatib boleh, mau menambahkan salat sunat fajar boleh, mau menambahkan salat sunat saja boleh. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah Tuhan. Sengaja aku salat rawatib qabliyah subuh 2 rakaat boleh. Sengaja aku salat fajar 2 rakaat boleh. Tidak penting salat nama. Yang penting Bapak Ibu mengerjakannya setelah azan subuh. Maka yang setelah azan subuh itu di waktu fajar namanya. Itu yang disebut salat fajar. Tapi nama salat fajar tak ada dari Nabi. Nabi hanya menyebut 2 rakaat di waktu fajar. Gitu ya. Nah, jadi salat fajar itu ada, cuma namanya tidak Nabi yang beri. Ada salat fajar, tapi bukan Nabi yang memberi nama. Gitu. Nah, cara pelaksanaannya itu diceritakan dari Abu Hurairah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi kalau salat fajar, maksudnya rakaat 2 rakaat waktu fajar itu sebelum qabliyah subuh itu, Nabi membaca ayat al-kafirun dan al-ikhlas qul huwallahu ahad. Itu artinya Nabi salat sunat qabliyah subuhnya, apakah fajar namanya, apakah rawatib namanya, itu 2 rakaat yang ringan. Sampai-sampai ayatnya hanya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Kenapa begitu? Supaya iqamat subuh cepat. Yang begini, interval azan subuh dan iqamat subuh tidak boleh panjang.
Kenapa? Karena sholat subuh itu diharuskan juga di waktu fajar masih ada. Fajar itu tidak lama ya, karena fajar itu bertanda saja, bertanda sholat datang. Biasanya fajar itu mungkin 10 menit dia hilang. Makanya kalau bisa sholat subuh, takbir ihram subuh masih di waktu fajar. Itu kenapa sholat subuh sebelum fajar. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Salat subuh tidak disebut salat subuh, salat fajar. Karena bagusnya subuh itu pasti fajar. Takbir ihramnya, walaupun baca tidak apa-apa, tapi takbir ihram kita tercatat di waktu fajar. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Karena ibadah di waktu fajar itu dipersaksikan para malaikat. Kalau fajar sudah habis, malaikat itu naik ke langit sudah. Makanya subuh ini jangan panjang jarak azan dan iqamah. Jangan panjang. Nah, kalau bisa 10 menit cukup. Tidak tahu kita di sini berapa menit jarak azan dan iqamah. Kalau 1/4 jam mungkin terlalu panjang. Lagi apa itu? Orang ditunggu-tunggu, orang terlambat, ditunggu terlambat lagi. Ini orang kalau datang subuh, kalau dia berencana, yang berencana terlambat, yang berencana capek, capek. Iyalah. Lagi kalau tinggal suruh-suruh pas aja gitu. Tidak yakin orang lupa itu supaya subuh hari itu. Orang kalau capek, dia berencana capek. Pasti berencana capek. Sabar azan itu bisa datang. Kan sekarang bisa diperkirakan azan mungkin jam 5 kurang 10. Mungkin buang air setengah jam. Jam hampir dari seberapa dia boleh. Kan bisa diatur semuanya. Atau apa itu menunggu seorang terlambat itu? Karena Bapak Ibu kalau lewat fajar subuh masih ada, cuma yang dipersaksikan malaikat ibadah di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu rahasianya Nabi kalau sudah fajar tidak salat sunat kecuali 2 rakaat yang ringan. Maka diceritakan ayatnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Pendek supaya iqamatnya lebih cepat. Nah, gitu. Lalu hadis dari Aisyah diceritakan jika sholat rakaat al-fajr, Nabi kalau selesai sholat sunat fajar, intaja'a ala sikihim al-ayman. Nabi berbaring di atas lambung yang kanan menghadap kiblat. Nah, di situ dipahami salat sunat ini Nabi lebih banyak mengerjakannya di rumah ketimbang di masjid. Itu kenapa Nabi berkata, khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktuba. Salat yang paling baik itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Jadi sunat kalau bisa di rumah supaya ikhlas tidak nampak di orang. Bahwa ibadah sunat kalau nampak orang begonya beda-beda. Label-label. Seorang di rumah dan kamu kancang. Lebih baik dia cepat sendiri ketimbang dia lama-lama dengan orang karena takut dicela. Ikhlas itu makanya Nabi sholat sunatnya di rumah. Dan setelah sholat fajar itu Nabi berbaring dulu di atas lambung kanan seperti orang diletakkan di dalam lahan. Itu Nabi begitu kata Aisyah. Jadi Nabi berbaring di atas lambung kanan itu menghadap kiblat seperti jenazah dalam lahan untuk mengingatkan dirinya inilah hari terakhir engkau hidup. Jadi setiap pagi kita diingatkan dengan kematian kita. Karena kita tak tahu mati kita kapan. Jangan bapak berharap sore nanti masih hidup. Betapa-bapaknya orang paginya sehat, hilang sore, tak ada lagi. Karena sebab-sebab kematian terlalu banyak. Bisa kendaraannya menabrak kita, bisa pohon yang menimpa kita, bisa batu yang bisa lubang yang kita terperosok, banyak-banyak.
Makanya setiap pagi tolong ingatkan diri kita dengan kematian. Caranya setelah salat fajar, Nabi berbaring di atas lambung kanan seperti mayat di dalam lahat. Itu ceritanya. Nah, kalau bapak ibu rumah jauh dari masjid, beko tipu di masjid, kalau sudah orang kabar terlewat keserakaan di masjid, nggak sholat sunat. Nabi di rumah sholat sunat karena rumah Nabi di sunat masjid. Rumah Nabi di sunat masjid, ya biasa Nabi sholat di rumah, nanti ke masjid akan terlambat. Bapak ibu rumah jauh di belakang, kunci nggak sakit, nggak semurat naik. Supaya saudara itu rumah itu sih kalau sudah serahkan orangnya rugi. Kenapa? Takbir ihram imam lebih besar pahalanya daripada sholat sunat.